Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif yang masih tentang olahraga, tetapi berbeda dari sebelumnya, yaitu tentang olahraga tinju, di mana kegiatan tersebut sudah ada dari tingkat SMA. Biasanya sang juara selalu dipuja-puja, tetapi dalam film ini, semua justru kebalikannya. Di sebuah daerah di Korea, 3 anak SMA sedang menggosipkan guru olahraganya, yang dikenal misterius dan berbahaya. Bahkan isu yang tersebar di daerah ini, dia setiap malam selalu keluar sendiri, dan melakukan hal yang tidak wajar, yaitu pergi ke tempat yang sepi di tepi hutan, untuk memukul karung tinju yang bahkan sampai mengeluarkan darah. Asik dengan gosip itu, mereka bertiga tidak menyadari jika gurunya tersebut ada di sana. Karena mereka bertiga adalah anak yang nakal, orang tersebut langsung memberinya pelajaran. Walaupun esok harinya orang tua dari mereka protes dengan pihak sekolah, guru yang bernama Park itu tidak mempedulikannya. Kepala sekolah di sini adalah sahabatnya dahulu, sehingga dia langsung melindunginya, dan meredam emosi dari para orang tua murid. Saat ini Park sudah berkeluarga, dan dikaruniai seorang anak yang bernama Juwon. Walaupun terlihat disiplin, sebenarnya Park baik pada anaknya, bahkan ingin membelikan sepatunya karena sudah rusak. Ekonomi dari keluarga ini tergolong pas-pasan, sehingga istrinya yang bernama Il Seon sering menyusun rencana untuk meminta uang. Sebenarnya Park memiliki tabungan yang cukup banyak. Hadiahnya dahulu ketika dia mendapatkan medali emas di Olimpiade tinju kelas menengah junior. Namun kemenangan itu diduga sudah direkayasa. Melihat poin dari Park yang kalah, malah menjadi pemenangnya. Malangnya Park yang tidak tahu apa-apa akhirnya dijadikan kambing hitam, yang selalu mendapatkan hinaan setiap harinya. Hal itu membuat mentalnya runtuh, sehingga Park memutuskan pensiun dari dunia tinju. Uang hadiahnya masih dia simpan, dan tidak pernah dia gunakan, walaupun istrinya selalu mencoba untuk memintanya. Berniat menghindari rengekan itu, Park pergi ke tempat temannya yang bernama Gu Mandeok. Walaupun agak bodoh, Park tidak pernah membeda-bedakan teman, karena yang terpenting adalah sifat baiknya. Namun seringkali obrolan mereka malah membuat bising, sehingga kakak perempuan dari Guman mengusirnya. Pagi harinya, Park bersama kepala sekolah diundang untuk menghadiri pertandingan tinju persahabatan oleh asosiasi. Tuan Lee adalah seorang konglomerat, di mana kepala asosiasi nampak akrab dan sepertinya tunduk kepadanya. Kebanyakan dari yang ada di sana, sebenarnya adalah orang-orang yang dahulu menghinanya. Namun sebenarnya mereka juga munafik, karena pertandingan persahabatan ini sudah direkayasa, agar Dongsu, anak dari Tuan Lee menjadi pemenangnya. Awalnya lawan tanding yang bernama Wanju mencoba mengalah, tetapi karena malah terus dihina, dia pun ingin serius. Tanpa disangka, Wanju memiliki bakat dalam tinju, terlihat dari gerakan yang dia keluarkan. Park yang menyadarinya mulai tertarik, melihat bakat yang langka tersebut sudah ada sejak usia muda. Melihat pelatihnya sendiri mengalah karena sudah disuap, Wanju sudah putus asa dengan dunia tinju, dan langsung pergi. Malah orang seperti Park yang sebenarnya jujur, selalu mendapatkan isu miring bahkan sampai sekarang. Pelakunya adalah wartawan yang sebelumnya melihat Park menonton pertandingan tinju, dan membuat berita yang direkayasa demi uang. Di sekolah tersebut, 3 siswa nakal sebelumnya yang kepalanya botak, malah ingin membuli seorang siswa lugu bernama Bok-an. Tidak ada yang berani melerainya, kecuali satu orang, yaitu Yeonwoo. Park langsung memanggil mereka semua, karena sudah membuat gaduh di lingkungan sekolah. Tanpa disangka Yeonwoo mengetahui masa lalu dari Park yang seorang petinju, dan meminta untuk mengajarinya. Tentu saja Park tidak mempedulikannya, karena saat ini tugasnya adalah memberi mereka pelajaran. Esok harinya ketika di sekolah, tanpa sengaja Park melihat pemuda yang sebelumnya bertinju dan membuatnya kagum, ada di sekolah ini. Ternyata karena insiden kemarin, dia dikeluarkan dari sekolahnya dan pindah ke sini. Setiap hari dia selalu melakukan pekerjaan sampingan, karena ayahnya sedang sakit di rumah sakit. Park yang dari tadi menunggunya, akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Melihat bakat yang dimilikinya, Park ingin melatihnya tinju di sekolahan barunya ini. Tentu saja Wanju juga mengetahui masa lalu dari Park, sehingga menolak agar tidak menyebabkan masalah.
Tetapi karena Park sangat serius, mau tidak mau dia menerimanya. Untuk membuat klub tinju di sekolahnya, dibutuhkan beberapa orang, sehingga Park langsung mengumpulkannya. Selain Yeonwoo yang memang ingin, pelatihan ini akan bisa mendisiplinkan ketiga anak nakal sebelumnya, dan melatih mental dari Bok-an agar tidak mudah dibuli. 너희들은 오늘부터 복싱부다. Awalnya kepala sekolah menolaknya, karena hal ini bisa membuat Park terkena masalah kembali. Tetapi Park sendirilah yang sudah membuat keputusan, dan menerima segala resiko yang ada. Kabar itu juga didengar istrinya, yang tentu saja langsung marah. Dengan Park kembali ke dunia tinju sebagai pelatih, keluarga ini bisa mendapatkan hujatan kembali dari masyarakat seperti dulu. Namun Park yakin dengan keputusannya, karena yang dia inginkan hanyalah membuat beberapa pemuda yang tidak terasa, menjadi lebih kuat. Pelatihan fisiknya sangat berat, sehingga banyak dari mereka hampir tumbang. Apalagi ini masih baru permulaannya, di mana mental dari mereka mulai hilang, bahkan hampir menangis. Tetapi semua harus tetap bertahan, karena penderitaan ini suatu saat akan terbayarkan. Yeonwoo mengetahui jika Wonju sudah bisa bertinju, sehingga dengan percaya diri ingin menantangnya bertarung di atas ring. Tentu yang terjadi adalah, Yeonwoo tidak bisa berbuat apa-apa, padahal Wonju hanya menggunakan satu tangannya saja. Beginilah perbedaan antara orang yang sudah memiliki teknik dan pengalaman, dibanding dengan petarung jalanan yang hanya mengandalkan kenekatan. Biasanya emosinya akan menjadi tidak terkontrol, tetapi rawan pelanggaran. Mengetahui yang terjadi, Park tidak memarahinya, tetapi menasehati mereka berdua. Untuk bisa mengalahkan lawannya, yang pertama harus dilakukan adalah bisa mengendalikan diri sendiri. Hal ini memang terlihat sederhana, tetapi merupakan pondasi awal dari seorang petarung sejati. Selanjutnya mereka semua kembali melakukan latihannya, yang brutal seperti biasanya. Namun lama-kelamaan mereka mulai terbiasa, terlihat dari kekuatan fisiknya yang meningkat. Di dalam sasana tinju, mereka juga melatih beberapa teknik dasar, yang tentu masih tidak mudah. Park mengajarinya dengan sabar, karena dia yakin mereka bisa melakukannya. Sifat dari ketiga begundal yang terbiasa menghina orang yang lebih tua juga mulai dia rubah, tentu dengan caranya sendiri. Lambat laun mereka semua menyadari hasil dari pelatihannya, dan kini malah menikmatinya. Kerja keras ini akhirnya membuahkan hasil, terlihat dari semangat mereka yang terus membara. Park merasa bangga, memiliki murid-murid seperti mereka. Dia yakin jika mereka bisa melangkah maju, oleh karena itu dia ingin mendaftarkannya dalam sebuah kompetisi. Sayang anggaran dari sekolah tidak ada, sehingga Park ingin memakai uang pribadi untuk mengikutinya. Park merasa takut untuk memberitahukan pada istrinya, karena ketika istrinya yang meminta selalu tidak diberikan, tetapi untuk urusan tinju malah dengan mudah ingin digunakan. Tetapi istrinya tidak marah, karena sebenarnya dia hanya ingin melihat Park menemukan kembali semangat hidupnya, yang sekarang tercermin dari anak-anak yang dia didik. Kepercayaan dari istrinya itu tidak akan dia sia-siakan, sehingga di turnamen tersebut, mereka akan melakukan yang terbaik. Sialnya sekolah dari Wonju dahulu juga ada di sana, termasuk Dongsu yang selalu mengejeknya ketika bertemu. Tentu Yeonwoo dan lainnya membela Wonju, sehingga masalah ini sudah tidak hanya personal, tetapi melibatkan kedua sekolah. Permusuhan itu tidak hanya terjadi di antara para murid, karena Park juga tidak disukai oleh pelatih dari mereka. Semua akan mereka selesaikan di atas ring, sehingga masing-masing dari mereka harus bisa menunjukkan kemampuannya. Sayangnya selain Wonju, mereka belum memiliki pengalaman, sehingga beberapa dengan mudah dikalahkan. Beruntung Yeonwoo masih bisa melaju ke babak selanjutnya, mengandalkan semangatnya. Dan untuk Bok-an, disinilah mentalnya benar-benar diuji. Dia hanya terus bertahan, karena takut dengan lawannya yang terus memukulinya. Sifat pengecutnya itulah yang menjadi masalahnya selama ini, sehingga dia harus berubah. Walaupun terkesan kejam, inilah jalan yang harus dia lewati, jika ingin menjadi orang yang lebih kuat. Tetapi semua itu tidak akan mudah, apalagi bagi orang seperti Bok-an. Dia bahkan menyerah dengan berpura-pura pingsan, kemudian menghilang begitu saja. Berikutnya adalah pertarungan dari Yeonwoo, di mana Park berharap agar dia bisa menang karena rasa percaya dirinya yang begitu besar. Yeonwoo sendiri tidak takut dengan musuh yang lebih kuat, dan berani untuk melawan.
Namun yang jadi masalah sebenarnya bukan pertarungannya, tetapi sifat dari Yeonwoo yang mudah termakan emosi, sehingga berbuat sesuatu yang merugikan, yaitu membuat tangannya sendiri cedera, dan terpaksa harus menyerah. Baru pertama kali ini, dia sangat menyesal karena kalah di sebuah pertarungan. Namun hal ini juga menunjukkan bahwa Yeonwoo sudah melangkah ke jalan yang benar, terutama agar dirinya bisa berkembang. Suatu saat rasa sedih ini akan terbayarkan dengan usaha dari mereka semua. Hari berikutnya adalah babak final, di mana Wonju sampai ke babak itu dan akan melawan rivalnya, yaitu Dongsu. Kali ini Wonju sangat bersemangat, karena dia bisa mengerahkan seluruh kemampuannya, berbeda dengan pertarungannya dahulu. Terlihat dia lebih kuat dari musuhnya, tetapi seperti yang sudah ditakutkan, pertandingan ini ternyata juga sudah direkayasa. Wasit tersebut sudah disuap, sehingga keputusannya akan selalu menguntungkan Dongsu. Bahkan ketika orang itu melakukan pelanggaran, wasit hanya diam saja dan pura-pura tidak melihatnya. Untung saja semangat dari Wonju tidak padam, karena dia benar-benar ingin mengalahkan musuhnya itu. Park mendukungnya habis-habisan, dan berharap anak didiknya itu bisa memenangkan pertandingan yang sudah ada di depan matanya. Sialnya kecurangan itu kembali terjadi, sebelum Wonju menjatuhkannya. Untuk perhitungan skor, juri dengan mudah bisa merekayasa hasilnya, yang akhirnya menyatakan bahwa Dongsu lah yang menjadi pemenangnya. Mereka semua tidak tahu malu melakukan kecurangan ini, sehingga Wonju sudah muak melihat ini semua. Park yang juga marah, langsung mendatangi ketua asosiasi, yang ternyata sedang asik berbincang dengan ayah dari Dongsu. Sayangnya walaupun Park mengetahui jika merekalah yang mengatur kecurangan ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak akan ada yang percaya, apalagi dirinya sudah dicap buruk oleh masyarakat dari dulu, padahal dia tidak melakukannya. Melihat Park tidak datang untuk melatih, mereka semua khawatir dengan keadaannya. Saat ini Park sedang merenung sambil minum di sebuah tempat, yang malah mendengarkan orang di sana masih saja membicarakan kejelekannya di masa lalu. Dalam kondisi mabuk, Park tidak bisa menahan emosinya, kemudian langsung mendatangi mereka berdua. Tentu mereka tidak akan percaya dengan kebenarannya, oleh karena itu Park membuat rusuh di sana. Perkelahian pun terjadi, yang untungnya murid-muridnya sudah datang untuk memisahkannya. Ternyata kejadian di turnamen sebelumnya membuat Park putus asa, dan makin menyalahkan dirinya sendiri. Padahal sebelumnya Wonju sudah percaya dengannya, karena dia juga hampir menyerah sepertinya. Kini tim ini tampak kacau, setelah semua masalah yang dihadapi. Park juga mendapatkan masalah karena perkelahian semalam, yang beruntung istrinya datang untuk menjaminnya. Merasa masalah ini akan mempengaruhi keluarganya, dia ingin kembali ke rumah orang tuanya, sambil membawa anaknya. Kini Park hidup sendirian, tanpa ada yang menemani. Sebenarnya anaknya juga merindukannya, tetapi mungkin ini adalah pilihan yang terbaik, agar Park bisa merenungkan masalah yang menimpanya. Tim ini sekarang tercerai-berai, karena Wonju juga tidak pernah datang untuk berlatih. Bok-an juga masih menjadi seorang pengecut, bahkan sekarang kehidupan sekolahnya kembali hambar. Ketiga perusuh itu juga merasa sedih, dan memimpikan tim ini bisa bersatu kembali. Di antara mereka, hanya Yeonwoo yang tidak menyerah, yang kemudian langsung menemui Wonju. Dia ingin meyakinkan Wonju untuk kembali ke tim tinju, dan berjuang bersama-sama. Tetapi sepertinya Wonju sudah menyerah, apalagi melihat pelatihnya juga kehilangan semangatnya. Sebenarnya dia kasihan dengan pelatih Park, karena sampai sekarang pun, wartawan yang sering membuat isu buruk padanya masih membuat ulah. Dialah yang menyebarkan berita tentang Park di zaman dulu, bahkan sampai membuat rasa percaya dirinya hilang. Bersamaan dengan kemarahannya itu, tiba-tiba Wonju mendapatkan kabar buruk. Pihak rumah sakit memberitahu, jika ayahnya baru saja meninggal dunia. Semua teman-temannya pun ikut bersedih, dan berharap agar Wonju bisa kuat dalam menjalaninya. Dalam momen ini Park sadar, perasaan yang dialami oleh Wonju. Dia menyuruhnya untuk melepaskan tangisnya, agar emosi tersebut tidak menjadi beban di kemudian hari. Menyadari tidak hanya dia sendiri yang memiliki masalah, kini Park harus bangkit untuk memperbaiki semuanya. Dia pun langsung kembali untuk melatih tinju, di mana Bok-an juga sudah memikirkan, jika dia ingin berubah. Mana? Tidak hanya dia, ternyata semua anggotanya juga mulai berdatangan,
untuk membangkitkan tim ini kembali. Mereka mulai berlatih dengan sungguh-sungguh dan mengikuti arahan dari pelatih Park. Kini semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjadi lebih kuat. Dan tentu saja mereka kembali menguji kemampuannya pada ajang tinju nasional Gyeongnam yang ke-79. Babak ini adalah babak seleksi, di mana mereka harus menunjukkan kekuatan barunya pada semua lawannya. Wonju lolos dengan mudah, sehingga pertandingan selanjutnya adalah giliran dari Yeonwoo dan juga Bok-an. Mereka berdua banyak mengalami kemajuan, bahkan sampai tidak percaya jika berhasil memenangkan satu pertandingan. Namun pelajaran yang paling penting adalah, ketika mereka kalah, dan mampu menerimanya dengan lapang dada. Sikap itulah yang dibutuhkan oleh seorang laki-laki, untuk membuat dirinya menjadi lebih kuat di kemudian hari. Dan akhirnya di babak final, Wonju yang ada di sana kembali berhadapan dengan Dongsu. Untuk mengantisipasi adanya kecurangan, Park menyuruh Wonju untuk membuat lawannya terkapar sebelum waktunya benar-benar habis. Tentu Wonju tidak membuat kesalahan sedikit pun, sehingga dia dinyatakan sebagai juaranya, dan mewakili daerah ini untuk mengikuti kejuaraan nasional. Marah karena rencananya gagal, pelatih dari Wonju dahulu ingin mengancamnya, yang ternyata Park datang untuk melindunginya. Tentu orang itu melampiaskannya kepada Park, dan membawa-bawa kasusnya dahulu ketika di Olimpiade, sambil terus menghinanya. 적당히 해라. Park pun sudah tidak tahan, kemudian memukulnya untuk memberi pelajaran. Namun hal itu malah bisa dimanfaatkan oleh lawannya itu, untuk mengkasuskannya di kepolisian. Ketika melatih timnya di sasana sekolah, tiba-tiba Park didatangi oleh polisi untuk dimintai keterangan. Dia sadar bahwa yang melaporkannya adalah pelatih musuhnya itu, namun Park yang emosi juga salah, karena sudah memukul lebih dulu. Ini adalah strategi licik dari lawannya itu, yang tak henti-henti ingin menjatuhkannya. Kasus itu pun sampai dimuat di koran, sehingga keluarganya bahkan bisa melihatnya. Dan karena kehebohan itu, akhirnya pihak sekolah terpaksa mencopotnya dari posisi pelatih tinju. Park mempercayakan harapan timnya kepada mereka sendiri, untuk terus melaju di kompetisi nasional. Kepala sekolah menggantikannya sebagai pelatih, demi memenuhi janjinya pada Park untuk menjaga anak didiknya. Semuanya berjalan dengan lancar, karena baik di perempat final maupun di semifinal, Wonju mampu melaju tanpa hambatan sedikit pun. Namun masih ada satu lagi harapannya, yaitu melihat pelatih Park ada bersama mereka. Saat ini Park sedang melamun, bersama Guman sahabatnya. Tanpa disangka, temannya yang bodoh itu mengatakan, jika semakin banyak rintangan yang menghadang, maka akan semakin kuat juga jika kita bisa melewatinya. Mendengar itu Park tersadarkan, jika dia tidak boleh menyerah karena masalah yang sedang menimpanya. Dia tidak ingin berpikir terlalu jauh lagi, dan sekarang yang dia inginkan adalah menemui anak didiknya untuk mendukungnya. Sayangnya hal ini sudah diantisipasi oleh asosiasi, dan menyuruh pihak keamanan untuk melarangnya masuk. Namun perbuatan licik ini tidak akan menghentikannya, sehingga dia harus mencari jalan lain. Untungnya dia menemukan ruang istirahat dari Wonju, dan ingin memberinya semangat. Melihat pelatihnya ada di sini, Wonju sangat tersentuh, dan dia seperti mendapatkan tenaga lebih untuk bertanding di babak final. Namun ternyata lawannya sangat tangguh, yang juga merupakan pemenang di tahun sebelumnya. Bahkan diberitakan, bahwa orang itu akan menjadi petinju profesional di tahun depan. Dia adalah lawan terberat dari Wonju selama ini, sehingga dia harus waspada. Pertandingan pun dimulai, dan seperti yang diperkirakan, kedua petinju melakukan serangan dan pertahanan yang begitu solid. Kemampuan dari lawannya itu sangat baik, sehingga tidak mudah bagi Wonju untuk memberikan pukulan. Tanpa terasa babak pertama berakhir begitu cepat, karena semua penontonnya sangat fokus melihat pertarungan yang terjadi. Di luar tempat itu, ternyata Park sedang mencari jalan untuk menyusup ke dalam. Dan tanpa dia sangka, tiketnya yang sebelumnya tertinggal ditemukan Guman, yang kemudian datang untuk melihatnya. Kembali ke pertandingan, di babak kedua, pertahanan dari kedua petinju makin terbuka, karena staminanya yang mulai berkurang. Di sini Wonju menerima lebih banyak pukulan, padahal sudah berkali-kali menghindarinya. Akhirnya dia terjatuh, namun kesempatan itu dia manfaatkan untuk mengumpulkan staminanya, sesuai saran dari pelatih Kim sebelumnya. Sebelum waktu hitungannya habis, dia harus bangkit, dengan tenaga yang sudah terisi kembali. Pelatih Park yang akhirnya bisa masuk, melihat momen tersebut dengan mata kepalanya sendiri.
Sekarang semangat dari Wanju semakin bertambah, karena salah satu orang terpenting di hidupnya ada di sini untuk melihat penampilannya. Mengetahui pelatih Park berhasil masuk, asosiasi langsung bergerak, dan mereka ingin menangkapnya. Tentu saja anak didiknya tidak tinggal diam, dan mereka membantunya agar tidak tertangkap. Baik di dalam maupun di luar ring tinju, tim ini melakukan pertarungannya masing-masing. Sambil terus menghindar, pelatih Park memperhatikan Wanju yang ternyata bisa mengimbangi lawannya. Dia tidak boleh tertangkap, karena ingin terus membantu Wanju dengan memberikan semangatnya. Ketika terpojok, untungnya Guman yang ada di sana memberitahukan jalan keluar, yaitu melompati tembok di belakangnya, agar bisa berdiri bebas tanpa ada orang lain yang bisa menangkapnya. Dia pun berhasil ke atas, begitu juga dengan Wanju yang berhasil memukul lawannya sampai membuatnya terjatuh. Sekarang lawannya itu sudah emosi, dan akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk membalas. Untungnya pelatih Park yang sudah berdiri bebas, bisa memberi arahan yang tepat untuk Wanju. Sekarang dia harus bertahan, dan memanfaatkan kelengahan dari lawannya untuk memukul. Kesempatan ini dimanfaatkan Wanju, untuk berlindung dari pukulan yang membabi buta, karena dia memiliki tujuan tertentu. Yaitu untuk melancarkan serangan pamungkas terakhirnya, sebuah uppercut yang mampu menjatuhkan lawannya seketika. Rencananya sukses, dan dengan sisa waktu yang tersedia, mereka berdua saling menyerang sebelum bel berbunyi. Pertandingan pun berakhir, dan sekarang juri sedang menghitung poin dari mereka berdua. Untungnya kali ini tidak ada kecurangan, sehingga Wanju dinyatakan sebagai pemenangnya. Semua pun bersorak, karena kerja kerasnya selama ini akhirnya terbayarkan. Mereka pun berterima kasih pada pelatih Park, karena sudah membantunya selama ini. Keluarganya juga akhirnya kembali, melihatnya sudah bisa bangkit dari keterpurukan. Berkat kemenangan itu, klub tinju di sekolahnya menjadi terkenal, sehingga banyak murid datang untuk mendaftar. Sekarang tim ini bisa kembali melangkah, untuk tujuan baru yang lebih tinggi. Sedangkan pelatih Park, akhirnya sekarang dia bisa menikmati hidupnya, dan film pun berakhir sampai di sini. Park adalah salah satu korban dari perlakuan buruk masyarakat sekitar, yang bahkan tidak mengetahui kebenaran dari berita yang terjadi, tetapi menyebarkannya begitu saja. Dampak buruknya adalah, hal itu bisa menghilangkan kepercayaan diri dari korbannya, bahkan membuat hidupnya menderita. Berhati-hatilah dengan menyebarkan suatu berita, apalagi jika belum mengetahui kebenarannya, karena tindakanmu bisa mempengaruhi masa depan dari seseorang. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.